ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita ringkasan syarah atau penjelasan hadis kitab Arba'in Nawawi. Kita masih bahas hadis kedua, yaitu hadis yang berbicara tentang Islam, iman, dan ihsan. Dan kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagian hadis yang membahas atau yang berbicara tentang Islam. Kita masuk ke pembahasan kedua ini, yaitu pengertian dari Islam, atau definisi Islam. Kita sudah bahas yang pertama, yaitu definisi atau pengertian Islam secara harfiah. Dan saya harap ini minimal ini hafal, karena hampir pembahasan tentang pengertian Islam nanti merujuk kepada pengertian Islam secara harfiah ini, ya, yang banyak dipahami oleh mayoritas kaum muslimin, bahwa Islam itu antara lain bisa diartikan dengan keselamatan, kemudian kedamaian, kemudian tundukan, ya, tunduk atau al-inqiyad atau al-qad, dan kebersihan, ya. Jadi tidak lepas dari 4 makna ini biasanya. Jadi minimal ya tahulah ya, atau mengerti atau paham tentang 4 makna dari Islam. Kemudian yang kedua, pembahasan secara bahasa atau menurut bahasa. Ya, ulama mengatakan bahwa secara bahasa al-Islam itu masdar min aslama yaslimu islaman. Ini kalau ditinjau dari segi bahasa atau etimologi. Nanti di penghujung baru kita bahas dari segi terminologi. Nah, dari segi etimologi, ya, Islam itu berasal dari kata yasal atau asalmu. Dan ini sudah kita bahas kemarin, ya. Sekarang yang kedua, ini menjelaskan makna yang pertama ini, ya, asalmu ini. Asalmu ini apa? Perdamaian, ya. Perdamaian. Nah, yang kedua, secara bahasa Islam berasal dari kata aslama. Nah, ini yang masuk ke pembahasan tadi dari para ulama, ya. Aslama. Aslama di sini artinya adalah berserah diri atau pasrah, yaitu berserah diri kepada aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau tadi secara harfiah, ya, artinya tunduk atau ketundukan. Ya, ini aslam ay al-inqiyad. Hal ini merupakan atau menunjukkan bahwa seorang pemeluk Islam itu merupakan seseorang yang secara ikhlas menyerahkan jiwa dan raganya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, penyerahan diri seperti ini ditandai dengan pelaksanaan terhadap apa yang Allah perintahkan, serta menjauhi segala larangannya. Ini yang dimaksud dengan ikhlas menyerahkan jiwa dan raganya.
hanya kepada Allah, yaitu prakteknya melaksanakan apa yang Allah perintahkan serta menjauhi apa yang Allah larang. Ya. Dalilnya yaitu surat An-Nisa ya ayat 125. Silakan dilihat di PDF-nya nomor berapa itu, 5 atau 6 gitu kalau nggak salah ya. Ini sudah di print out. Allah berfirman, man ahsanu dinan. Ya, waman dan siapakah ahsanun yang lebih ahsan, yang lebih baik, ya. Apanya dinan agamanya? Siapa yang paling baik agamanya? Miman dibanding orang. Aslama yang aslam. Artinya aslam di sini tidak apa? Ikhlas menyerahkan dirinya, menyerahkan jiwa raganya. Tuh. Ya, artinya panjangnya aslam. Atau al-inqiyat, tunduk. Ya. Ikhlas ini menyerahkan dirinya. Aslama wajhahu, menyerahkan wajahnya, maksudnya dirinya, majas mursal. Artinya ya bukan cuma wajahnya doang, ya dia memalingkan wajahnya ke sini, ya artinya ya seorang-orangnya datang ke sini, gitu kan? Nggak cuman apa namanya, apa ya kalau istilah orang Indonesia itu orang Jakarta tuh kemana aja kok, ya nggak pernah kelihatan. Artinya kelihatan itu ya seorang-orangnya, bukan cuma kelihatan matanya doang, kelihatan kepalanya doang, yang enggak semuanya. Nah ini wajahnya ini maksudnya ya seluruh jiwa raganya. Aslam, seluruh jiwa raganya aslam. Menyerahkan ikhlas, menyerahkan jiwa raganya lillahi, hanya kepada Allah. Wahwa muhsinun, wahwa dan sedangkan dia muhsin. Ya orang yang berbuat kebaikan. Ya, tadi Hasan adalah sifatnya, muhsin adalah orangnya. Ya. Wattaba'ah dan dia mengikuti milata Ibrahim, agamanya Ibrahim. Ya. Hanifan yang hanif, agama Ibrahim yang hanif, yang lurus, yang benar. Jadi patokan agama yang benar itu dari agama yang ada di dunia ini, wabil khusus agama Samawi, adalah agama yang mesti istiqomah sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah, itulah yang disebut dengan millata hanifan, yaitu millata Ibrahim, agamanya Ibrahim, agama yang hanif. Wattakhadha dan wattakhadha dan mengambil siapa Allah Ibrahim pada Ibrahim, Allah ambil, Allah jadikan Ibrahim itu khalilan, kekasih atau kesayangan. Ya, orang yang disayangi oleh Allah. Jadi bukan main-main ya. Khalilullah itu hanya ada dua julukan, ya, Khalilullah kepada manusia itu hanya ada dua. Yang pertama untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang hebat. Ya, pilihan-pilihannya Allah di antara pilihan-pilihan yang lain, ya, di antara para rasul-rasul yang lain. Nah, di sini Allah berfirman, siapakah yang paling ahsan, yang paling baik agamanya? Artinya ya tidak ada yang lebih baik ya agamanya dibandingkan dengan orang yang ikhlas menyerahkan jiwa raganya hanya kepada Allah semata. Di samping itu juga dia tetap muhsin, berbuat baik, ya, beramal baik, dan senantiasa mengikuti atau istiqomah ya di atas ajarannya, agamanya Nabi Ibrahim. Ya, dan Nabi Ibrahim dijamin ya
benarnya, dijamin diterimanya agamanya. Kenapa? Karena wa takhazallahu Ibrahima khalilan. Ya, diterima sebagai kekasihnya Allah, kesayangannya Allah. Jadi dari sini yang pertama bahwa Islam ya, bermakna juga penyerahan diri secara total kepada Allah. Aslama, asal kata dari aslama. Jadi Islam jadi aslama. Wajahahu, menyerahkan diri, jiwa raganya hanya kepada Allah. Itulah yang paling baik, yang paling top. Nggak ada yang lebih baik daripada itu. Jadi orang yang kalau pengen tahu agamanya benar atau agamanya baik atau tidak, atau siapakah di antara kita agamanya yang paling baik, yaitu ya orang yang kayak begini nih, yang totalitas menyerahkan jiwa raganya betul-betul hanya untuk Allah. Dia bernafas hanya untuk Allah. Dia mencari rezeki hanya untuk Allah. Artinya segala sesuatunya dimulai dari dia berangkat, ya segalanya sesuai dengan aturannya Allah. Ya, dia dapatkan dengan cara yang halal, dia keluarkan dengan ya cara yang baik, bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Dan dalam rangka mencari ridhonya Allah. Wa huwa muhsin, dia tetap muhsin, berbuat baik. Surat An-Nisa ayat 125. Ya, tadi aslam bermakna ikhlas menyerahkan diri. Aslama wajah. Nah, sebagai seorang muslim, sesungguhnya kita diminta oleh Allah untuk menyerahkan seluruh jiwa dan raga kita hanya kepadanya. Dan ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW sebagaimana arahan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Surat Al-An'am ayat 162. Kalau di situ belum ada suratnya atau nomor atau ayatnya, silakan ditambahin sendiri ya di PDF-nya. Qul, katakanlah Muhammad, inna salati, sesungguhnya ibadah salatku, wa nusuki, dan ibadahku. Ya, nusuk ini biasanya ibadah menyembelih disebutnya nusuk. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku. Semua itu lillah, atau lillah. Hanya untuk Allah semata. Rabbil alamin, Robnya seluruh alam. Lihat di kalimat terakhirnya ada Rabbil alamin. Ini seolah-olah Allah ingin menegaskan kenapa dirinya layak ya untuk dipersembahkan segala sesuatu yang dimiliki oleh si hambanya. Ya, semua pekerjaan hambanya, hidup mati hambanya, semuanya diserahkan hanya untuk Allah. Kenapa? Allah berhak. Karena Allah adalah Rabbul Alamin, Rabbnya seluruh alam. Ya, Rabb yang dimaksud, kalau masih ingat ya tafsir pembahasan waktu itu surat An-Nas, sudah lama sekali ya. Rabb di sini ya rububiyah, bermakna ya al-Khaliq, ya sang pencipta, bermakna ar-Razzaq, sang pemberi rezeki, bermakna al-Malik, yang memiliki, bermakna juga al-Mudabbar, yang mengatur. Jadi kalau ada kalimat Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Walillahi Rabbil Alamin, itu maksudnya Allah lah yang menciptakan seluruh alam, baik alam kita, alam manusia, alam jin, ya alam makhluk lain, karena bukan alam itu bukan cuma dua doang, bukan hanya alam manusia dan alam jin, juga alam arwah pun ada. Alam-alam yang lain juga banyak, semuanya Allah yang menciptakan. Kemudian Ar-Razzaq, Allah juga yang memberikan rezeki. Ya, semua alam tadi termasuk seisi-isinya. Allah juga Al-Malik, yang memiliki. Ya, semua itu miliknya Allah. Dan juga Al-Mudabbar, Allah yang mengatur segala perkara yang ada di seluruh alam ini. Maka dari itu Allah berhak, layak,
sah ya menerima persembahan hambanya, sholatnya, nusuknya, hidupnya, matinya gitu ya. Maka selain Allah, zat yang Rabbul Alamin tadi, tidak berhak kita persembahkan itu semua. Maka ketika orang di dalam sholatnya masih ada riya, pamer, ya, masih ingin dipuji orang, atau mungkin ada niatan-niatan lain selain untuk Allah semata, inilah yang disebut dengan syirik, yaitu ya menyembah Allah, ya mempersembahkan ibadahnya untuk Allah, tapi juga untuk yang lainnya. Jadi tercampur ibadahnya, tidak ikhlas karena Allah, tidak aslam tadi ya, tidak aslam. Karena sesungguhnya jika kita renungkan bahwa seluruh makhluk Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, mereka semua memasrahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengikuti sunnatullahnya. Ya, semua yang ada di langit dan bumi ini. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu surat Ali Imran ayat 83. Ya, Allah berfirman, "Afa ghairu dinillahi yabghun?" Apakah pada selain agama Allah kalian mencari? Kamu ngapain nyari-nyari yang lain lagi selain agamanya Allah ini? Ya, padahal walau dan baginya lah, bagi Allah as-salamah, tuh, Islam. Maksudnya apa tadi? Dalam hal ini yaitu berserah diri, ikhlas menyerahkan ya semuanya jiwa dan raganya. Siapa yang aslam di sini? Yaitu man fis samawati wal ardi. Man makhluk yang berakal ya. Kalau nyebutin makhluk yang berakal berarti yang tidak berakal masuk. Ya, kalau hanya ma saja berarti ya hanya yang tidak berakal saja. Ya. Siapa saja di sini makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya aslam kepada Allah, berserah diri kepada Allah, tau'an, baik dalam keadaan taat ya, apa namanya, senang ya, wakarhan, maupun dalam keadaan eh, benci ya atau terpaksa, senang maupun terpaksa, semuanya mau tidak mau ya berserah diri kepada Allah. Wa ilaihi, dan kepadanya lah yurja'una, mereka akan dikembalikan semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di kalimat tadi ya yang biasa kita sebut dengan kalimat istirja, ya di dalamnya mengandung kalimat penyerahan diri, berserah diri. Maka ketika orang terkena musibah, yang pertama kemudian mengucapkan, jadi syariatkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu juga harus disertakan ya penyerahan diri kepada Allah. Kalau sudah diserahkan dirinya kepada Allah, ya sudah, ya jangan mendumel lagi, jangan gerendengan lagi, ya disitulah ujiannya itu ya. Jadi sekali lagi, yang kedua, makna Islamnya kedua artinya berserah diri, asal kata dari aslam, ya asal kata dari aslam. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini memperkuat yang kedua, ya, memperkuat yang kedua, yaitu Islam berasal dari kata istislam, mustaslim. Istislam, mustaslim, mustaslimun kalau jamak, mustaslimun, ya, mustaslimun, ada wau jamaknya. Ya. Nah, istaslama mustaslimun. Nah, ini artinya al-inqiyat tadi ya, ketundukan atau penyerahan total kepada Allah. Ya. Ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ya, ayat 26. Bal humul yauma mustaslimun. Bal, bahkan hum, mereka semuanya, al yauma, pada hari ini atau pada hari itu, mustaslimun ya, tunduk, menyerahkan diri, semuanya tunduk kepada Allah.
apa ya kalau orang Jawa bilang pasrah bongkoan. Nah, itu. Wah, udah datang harinya, ya tunggu aja ya. Semuanya udah nggak bisa macam-macam lagi, nggak bisa neko-neko lagi. Sudah tunduk apa adanya, ya terima semua takdir-takdir yang sudah ya ditakdirkan untuk dirinya. Nggak bisa lagi dia ya membantah dan lain sebagainya. Nah, makna ini sebenarnya seperti saya katakan tadi, ini sebagai penguat makna di atas, yaitu poin yang kedua tadi. Ya, seorang muslim atau pemeluk agama Islam ini diperintahkan untuk secara total menyerahkan seluruh jiwa dan raga serta harta atau apapun yang dimiliki hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini masih memperkuat makna atau poin yang kedua. Ya. Hal ini juga berdasarkan firman Allah, ya, surat Al-Baqarah yang menjelaskan penyerahan diri secara total, ya, jiwa dan raganya. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian fis-silmi, ke dalam Islam, kafatan, secara kafah, secara seluruhnya, keseluruhan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam rumah, dalam Islam, ya semuanya, jangan cuma kepalanya doang yang masuk, semuanya, badan-badannya. Artinya jiwa raganya, ya orang beriman itu, ya supaya eh, tunduk patuh kepada hukum-hukum Allah dan Rasul. Nggak usah apa tuh namanya, banyak pasal, ya. Makanya di depannya Allah kasih penekanan, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Oh, yang suka banyak pasal, ya. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti, ya, menuruti khutuwati syaiton, langkah-langkahnya syaiton. Innahu, sesungguhnya syaiton, aduun, musuh, mubinun, yang jelas, yang nyata. Uniknya di sini Allah memanggil apa tuh namanya, dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayyuhallazina muslimun, bukan. Padahal kalau dalam hadis Marutibuddin, ya, Islam dulu, di atasnya baru iman. Nah, baru ihsan, kan gitu ya. Ini enggak, orang iman. Kenapa? Karena hanya orang iman lah. Kalau kita sudah sampai level iman lah, berarti bisa melaksanakan Islam secara kafah. Makanya udkhulu fisil mikafah. Ya, kenapa dia bisa masuk Islam secara kafah? Ya karena levelnya sudah sampai iman. Sama dengan orang kalau levelnya sudah sampai ihsan, ya berarti dia Islamnya sudah kafah, begitu juga imannya juga sudah kafah. Wow, luar biasa nih orang yang sampai level ihsan. Makanya dia bisa beribadah itu sehusuk-husuknya, seperti melihat Allah. Wah, kayak gimana tuh? Ya, belum kebayang mungkin bagi kita ya. Kita aja kalau ibadah itu, ya ibadah kan macam-macam ya. Paling sering yang apa namanya dijadikan contoh itu sholat. Ya, sholat yang paling cepat itu ya, contoh yang paling ringkas itu sholat apa? Subuh lah katanya begitu. Padahal kalau Rasulullah sholat subuh bisa lama ya, karena bacanya panjang. Ya, cara paling cepat sholat subuh. Ya, belum tentu kita bisa selama 2 rakaat dari takbir sampai salam itu khusyuk, ya tanpa terganggu sedikit pun. Nah, ini menandakan bahwa kita belum sampai derajat ihsan. Karena orang kalau tidak sampai derajat ihsan, ya sholat sepanjang apapun tetap khusyuk, ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kalau ada orang
ya, yang memanah dirinya, dia tidak merasakan panah itu tertancap di tubuhnya. Itu kayak begitu tuh level ihsan itu. Nah, orang bisa sampai level sempurna keislamannya, kafah keislamannya, ini kalau dia sudah baik keimanan. Maka dari itu, supaya baik keimanannya, Islamnya kafah, sempurna, wala tatabi khutuwati syaiton. Jangan suka ngikutin, menurutin langkah-langkahnya syaiton. Jangan suka nuruti hawa nafsu, suka menuruti emosi, suka menuruti apa namanya, keangkuhan dirinya, ego dirinya, keakuannya, dan sebagainya tuh. Itu kan ciri-ciri langkah-langkah syaitan begitu. Sehingga sulit menerima masukan dari orang lain, sulit menerima nasihat dari orang lain. Ya nasihat itu bukan berarti harus dari mulut ke mulut aja, harus dinasihatin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oh, saya mau menasihat nggak harus begitu. Kadang-kadang ada kejadian di depan kita itu adalah nasihat dari kita. Kadang-kadang ada kritikan dari orang lain, ya mungkin kritikannya di YouTube gitu kan, buat orang lain, tapi bukan buat kita. Nah itu bisa jadi nasihat buat kita. Nggak sengaja kita buka YouTube, ada ceramahnya, yang diceramin orang lain, tapi itu berkenan juga dengan kita. Itu termasuk nasihat. Nah, orang yang hilang keegoannya, ya, orang yang bisa mengambil nasihat dimanapun nasihat itu berada. Beda orang yang keegoannya masih tinggi seperti keegoannya syaitan ini. Bahkan Allah sendiri yang menasihati pun dia bantah, itu kan syaitan ya. Nah, masuk Islam secara keseluruhan itu berarti menyerahkan diri secara total. Tadi ya, fisil mikafah kepada Allah dalam melaksanakan segala yang diperintahkan dan dalam menjauhi segala yang dilarang. Nah, inilah oleh para ulama yang disebut dengan takwa. Ya, definisi yang populer di kalangan ulama disebut dengan takwa, yaitu melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takwa. Ya. Nah, sejatinya inilah yang dimaksud dengan penyerahan diri secara total, siap dan siap salah. Siap benar, siap salah. Ini menyerahkan diri secara total. Nah, kalau di dalam amal, ya ibadah, ini bisa dicontohkan simbolnya dengan sujud. Simbol kepasrahan diri kepada Allah, ketundukan diri kepada Allah, itu dalam sholat simbolnya sujud. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Semua sujud kecuali iblis. Kenapa dia aba wastakbar? Nggak main-main tuh. Dia aba, menolak. Menolak untuk tunduk dan patuh kepada perintahnya Allah. Berarti iblis tidak Islam, tidak aslam. Ya, jadi sujud ini apa tuh namanya? Salah satu ibadah yang bertolak belakang dengan sifat-sifat iblisiah. Maka untuk menghancurkan sifat-sifat iblisiah salah satunya dengan memperbanyak sujud. Tapi memperbanyak sujud itu memperbanyak sholat, ya, sholat wajib ya, sholat sunnah. Dan di dalam sujud yang khusyuk kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah. Demikian, saya rasa sampai sini dulu pembahasan bab tentang Islam. Selanjutnya sesi tanya jawab.